Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Pariaman darurat demam berdarah, 3 warga meninggal dunia. Ketoprak ramen carbonara, makanan perpaduan 3 negara yang memiliki rasa pedas, manis, dan gurih. Sisir 1. Jujur-jujur Bang Tama harus dapat motornya. Sudah berulang kali menikmati dinginnya tembok penjara tidak membuat jera Dam Rizal dan Laskar Pratama, 2 laki-laki yang berasal dari Kota Padang Panjang. Mereka kembali mencuri kendaraan bermotor di 6 lokasi di Padang Panjang. Anggota Satuan Reskrim Polres Padang Panjang membawa langsung kedua tersangka ini untuk mendapatkan kembali kendaraan hasil curian mereka. Tak sia-sia, Jumat malam, polisi menyita 4 sepeda motor dari tangan penadah. Sebelumnya, Dam Rizal mendekam di penjara karena kasus perampokan, sedangkan Laskar Pratama karena kasus asusila. Kini, mereka berdua harus kembali mendekam dalam jeruji besi. Dalam pengakuannya, kedua tersangka telah mencuri 6 motor dan dijual keluar daerah Padang Panjang, seperti Solo, Batu Sangkar, Bukit Tinggi, dan Pesisir Selatan, dengan harga mulai Rp1.200.000 hingga Rp3 juta. Hingga saat ini, polisi sudah menahan 4 sepeda motor hasil curian dan 2 sepeda motor lainnya yang digunakan tersangka untuk melakukan pencurian. Pada saat interogasi di TKP, mereka mengaku bahwa melakukan ada 6 titik tranmor di wilayah hukum Polres Padang Panjang. Nah, saat ini yang kita amankan ada 4 barang bukti dari 4 TKP. Hasil dari keterangan dan riwayat kejahatan, mereka memang residivis. Yang satu si AR ini, dia pernah masuk perkara cabul, kemudian si LP ini masuk perkaranya pengerampokan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, saat ini kedua tersangka menginap di sel tahanan Polres Padang Panjang dan disangkakan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Sri Louis melaporkan dari Padang Panjang. Sempat mati suri selama 1 tahun lebih, wisata Pulau Setan di kawasan Mandeh, Pesisir Selatan kembali ramai. Pengunjung dari berbagai daerah datang ke pulau seluas 1 hektar tersebut, seperti yang terlihat hari Minggu lalu. Pulau Setan adalah salah satu pulau yang ada di kawasan Mandeh, Pesisir Selatan. Untuk menuju pulau tersebut, pengunjung harus naik bot selama lebih kurang 15 menit. Meski terdengar seram, namun setiap akhir pekan, Pulau Setan ramai dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah, seperti Riau, Jambi, Bengkulu, bahkan dari Pulau Jawa. Di kawasan ini, pengunjung bisa menikmati berbagai wahana yang menantang dan menguji nyali, seperti loncat dari tebing setinggi 20 meter, menyelam atau snorkeling, hingga naik banana dan donat boat. Selain itu, pengunjung juga bisa merasakan sensasi naik jet ski mengelilingi pulau dengan tarif Rp150.000 1 kali putaran. Tapi pengunjung juga mesti siap-siap mental karena sesekali operatornya memacu jet ski dengan kecepatan tinggi. Gimana? Seru banget. Kenapa? Harus nyobain. Ini seru banget, dibawa muter-muter, dibelok-belokin. Hampir terbang. Setiap Sabtu dan Minggu atau hari libur, pengunjung Pulau Setan bisa mencapai 1.000 orang lebih. Padahal sebelumnya saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, kawasan ini sepi, nyaris tak ada pengunjung yang datang. Sekarang udah ramai lagi, Bang. Waktu pandemi dulunya 1 tahun kita nganggur, kadang makan kadang enggak kan. Kalau buat sekarang udah insya Allah udah maju sekarang. Ada 3 titik dermaga untuk naik bot ke Pulau Setan, yaitu dari Desa Mandeh, dari Desa Sungai Nyalo, dan dari Carocok Tarusan. Arsyad Kusnadi melaporkan dari Pesisir Selatan.
Ketoprak ramen carbonara, menu unik hasil karya Monaldi Nasir, mantan juru masak di daerah Koto Baru, Kabupaten Tanah Datar. Di warung sederhana di pinggir Jalan Padang Bukit Tinggi ini, Monaldi bersama sang istri memanjakan lidah para pelanggannya. Ketoprak, makanan khas Indonesia yang berisi lontong, tahu dan sayuran, dibumbui dengan kuah kacang. Selain kacang tanah, Monaldi juga menambahkan kacang mete untuk menambah nikmat ketoprak buatannya. Selanjutnya, ramen yang terkenal dari Jepang, dicampur dengan topping carbonara, rasa kuliner khas Itali. Ketiga cita rasa ini dihidangkan dalam satu piring, sehingga menciptakan rasa unik. Ramen yang pedas bercampur manisnya ketoprak ditambah gurihnya carbonara, membuat lidah serasa tak mau berhenti mencicipinya. Mantan karyawan distributor mie ramen kemasan, serta juru masak di salah satu tempat hiburan di Bali ini, memilih membuka usaha sendiri saat dunia mulai diterpa pandemi COVID-19 tahun 2020 lalu. Saat hujan, itu saya coba mix dengan dasar tadi, dasar ketoprak manis, carbonara ini gurih, legit, dan si ramennya ada unsur pedasnya. Which is itu orang Indonesia itu sangat suka yang perpaduan yang tadi. Saya coba memang ternyata enak. Warung yang diberi nama Anak Aba milik Monaldi biasanya ramai disinggahi pengendara yang merasa kedinginan melewati kawasan Pegunungan Marapi di daerah Koto Baru ini. Ada rasa manis-manis pedasnya gitu ya. Jadi itu yang membedakan dengan ketoprak yang lain. Kalau pinginnya sih agak lebih dipedaskan. Ya, kalau selera saya pribadi gitu kan. Misalnya kan cuaca di sini dingin, Pak. Ya, tapi kalau untuk selera anak-anak cocok pas, pedasnya pas, manisnya pas. Satu porsi ketoprak ramen carbonara dijual Rp21.000. Dengan harga segitu, pengunjung sudah bisa merasakan kelezatan kuliner 3 negara sekaligus. Ketoprak ramen carbonara ini cocok untuk suasana dingin seperti di kawasan Gunung Merapi yang ada di belakang saya ini. Dan ini rasa manis pedasnya sangat cocok di lidah orang Sumatera Barat. Arsyad Kusnadi melaporkan dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.